Nah, setelah kemarin kita membuka tutup botol aqua dan melakukan pengeboran terhadap kayu dan kita melakukan pemasangan terhadap paku, dan ini kita lanjut kembali bagaimana caranya untuk melakukan pergetaran ini. Jadi kita pasang terlebih dahulu bagian belakang kabel ini supaya ini tidak terjadi pelepasan di antara mereka. Jadi setelah kita melakukan bagian penyolderan di bagian atas ini supaya ini lebih erat. Dan yang kita lakukan adalah kita melakukan penyolderan di bagian bawahnya saja supaya ini bisa lebih merekat kembali antara hubungan mereka. Jadi kita pasang kembali di bagian bawah itu. Nah, untuk bagian sisi dinamo sendiri kita pasang di bagian bawah ini yang telah ditentukan oleh mas-masnya. Jadi kita harus memperhatikan posisi ini supaya juga tidak terlalu mepet terhadap magnet yang kita punya tadi. Kalau misalnya ini terlalu mepet, maka akan terjadi kaitan di antara keduanya karena ini mengandung elemen besi, jadi magnet akan tetap mengejar. Setelah kita melakukan penetapan posisi di mana dinamo akan berada dan kita akan melakukan pengencangan supaya jika terjadi getaran ini tidak akan mengakibatkan pelengketan di antara mereka. Setelah bagian dinamo sudah kita pastikan dengan posisi yang sama dan kita akan persiapkan dengan sebuah lempengan ini supaya bagian dinamo ini lebih kencang dan lebih rapat. Jadi ketika terjadi getaran tidak akan mempengaruhi posisinya. Kalau misalnya ini terjadi getaran sekalipun, magnet tidak akan menempel dengan begitu cepatnya. Setelah itu kita ambil baskom yang telah kita putar-putar tadi dari awal dan kita pergunakan sebagai wadah untuk menyimpan harta karun kita dari sisa-sisa penambangan yang telah kita lakukan pada saat awal pembuatan tadi. Jadi kita harus kumpulkan ini menjadi satu supaya ini bisa kita manfaatkan untuk masa depan. Jadi ini bisa kita antar ke tempat sampah ataupun di tempat pembuangan akhir, dan ini bisa kita pergunakan juga untuk ke abang-abang tukang rosok, bisa kita jual lumayan untuk membeli kopi. Setelah itu kita akan mempersiapkan dua buah baterai ini untuk sebagai pemicu ketika ada sebuah getaran dari gempa bumi akan terjadi perputaran antara dinamo karena diakibatkan sebuah pergeseran antara kedua kabel dari sisi atas dan dari sisi bawah. Oleh karena itu kita persiapkan kabelnya dulu untuk merapikan dan kita akan mempersiapkannya dengan melakukan penyolderan di bagian kedua sisi kabel atas dan kabel bawah. Nah, supaya menghindari bunyi pada saat kita melakukan penyolderan, kita lepas saja dulu kabel dan kita pasang di bagian belakang ini supaya ini tidak akan terlepas. Kita akan melakukan penyolderan dengan teliti dan dengan kehati-hatian. Sambil menunggu abang tukang bakso untuk melakukan penyolderan, mohon untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman supaya video ini bisa bermanfaat buat banyak orang karena subscribe itu gratis, guys. Nah, inilah yang akan disolder. Ini adalah bagian kawat penghubung antara magnet dan bagian kawat bagian atas supaya ini ketika terjadi guncangan maka kabel bagian atas dan kawat bagian bawah akan bertemu. Jadi ketika ada sebuah pertemuan antara kabel atas dan kabel bawah maka akan terjadi arus listrik yang mengakibatkan sebuah dinamo akan berputar, dan ketika dinamo itu akan berputar maka posisi pegas lidi yang akan bergetar itu akan memukul sebuah lonceng yang akan kita persiapkan nantinya. Jadi begini cara kerjanya. Ketika posisi dinamo itu akan berputar maka lidi yang ada pegasnya itu akan bergetar. Jadi cara kerjanya seperti ini. Jadi ketika ada getaran akan terjadi guncangan maka akan terjadi pertemuan antara kabel bagian yang atas dan bagian bawah. Jadi ketika ada pergerakan yang terlalu kencang maka magnet akan menempel di bagian dinamo dan akan mengakibatkan dinamo akan berputar secara terus-menerus.